Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di waktu ini bersama saya Gina Muharram, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit terkait pengantar hukum Indonesia, pengertian dan sejarah. Pengantar Hukum Indonesia adalah studi tentang dasar-dasar hukum di Indonesia. Ini meliputi sejarah hukum Indonesia, sistem hukum Indonesia, dan berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia dalam istilah bahasa Belanda. Istilah-istilah hukum dalam bahasa Belanda yang masih digunakan dalam sistem hukum Indonesia termasuk wet, rechts, rechtspraak, dan jurisprudensi. Wet ialah hukum tertulis seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Rechts yaitu hak atau sistem hukum secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah rechtspraak, begitu kalau tidak salah mengeja, yaitu yurisdiksi atau kegiatan di pengadilan. Lalu kita mengarah kepada tata urutan perundang-undangan di Indonesia terkait sejarah dan tahapan. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah hierarki hukum yang menentukan tingkat kekuatan dan keutamaan setiap jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pada masa kolonial. Hukum kolonial Belanda termasuk Staatsblad atau Reglement 10 membentuk dasar sistem hukum. Pasca kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang setelahnya, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Lalu yang ketiga, pada zaman reformasi. Pada zaman ini penekanan pada transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum. Selanjutnya, kita menuju ke mazhab hukum di Indonesia, atau yang mungkin bisa juga disebut aliran hukum di Indonesia. Mazhab hukum yang berpengaruh di Indonesia adalah hukum Eropa kontinental yang mengutamakan hukum tertulis dan peranan hakim sebagai penerap hukum. Hukum Eropa kontinental, sistem hukum yang berasal dari Romawi yang menekankan pada undang-undang tertulis. Lalu yang selanjutnya adalah hukum Islam, hukum agama yang diterapkan dalam beberapa bidang seperti hukum keluarga dan hukum waris. Lalu yang selanjutnya adalah hukum adat, tradisi hukum lokal yang masih diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Lalu kita menuju ke istilah hukum dalam bahasa asing dan Indonesia. Istilah-istilah hukum dalam bahasa asing dan Indonesia yang umum digunakan dalam sistem hukum Indonesia diantaranya adalah kontrak, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga perjanjian. Lalu tort, dalam bahasa Indonesia disebut perbuatan melawan hukum. Lalu ada liability, yaitu yang dimaksud dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab. Ada jurisprudence, sama juga dalam bahasa Indonesia yang disebut jurisprudensi. Ada litigation, itu dalam bahasa Indonesia disebut perkara. Lalu ada statute,
atau dalam bahasa Indonesia disebut undang-undang. Lalu ada constitution, dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Lalu bagaimana, apakah penting memahami hukum di Indonesia? Nah, di sini sedikit akan dibahas terkait mengenai pentingnya memahami hukum Indonesia. Memahami hukum Indonesia sangat penting untuk semua warga negara, karena pengetahuan tentang hukum membantu dan menjalankan hak dan kewajiban. Yang pertama, terkait menjalankan hak. Mengetahui hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak kebebasan berbicara. Lalu yang kedua, memenuhi kewajiban. Memenuhi kewajiban yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, pentingnya memahami hukum Indonesia adalah untuk mencegah konflik. Itu memahami hukum membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan damai. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran hukum, membangun masyarakat yang sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Kita ke slide selanjutnya, yaitu terkait aplikasi hukum Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Indonesia hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari hubungan keluarga, kerja, hingga penggunaan media sosial. Yang pertama adalah hukum keluarga, yang mengatur terkait pernikahan, perceraian, dan warisan. Yang kedua adalah hukum perburuhan, yang mengatur terkait hak dan kewajiban pekerja dan pemberi pekerja. Yang ketiga, hukum media sosial, yang mengatur terkait hukum ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan hak privasi. Bagaimana dengan prospek perkembangan hukum di Indonesia di masa depan? Hukum Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan global seperti teknologi digital, perubahan iklim, dan ekonomi global. Terkait hukum digital, peraturan terkait privasi data yang mengatur keamanan siber dan perdagangan elektronik. Lalu terkait hukum lingkungan adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang selanjutnya adalah hukum ekonomi yang mengatur regulasi untuk mendorong perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu ada terkait penegakan hukum, yaitu peningkatan kualitas penegakan hukum yang ada dan akses terhadap keadilan. Nah, baik pemirsa atau teman-teman yang menyaksikan, ini ada beberapa sedikit terkait pengantar hukum Indonesia yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.